November rain. November rainnya apa? Hujan apa nih? Hujan berkah, hujan keajaiban, hujan keberuntungan, atau hujan-hujan yang lain teman-teman ya. Kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Leo dimanapun kalian berada. Semoga bacaan ini bisa jadi afirmasi yang positif ya buat teman-teman semua, dan bisa jadi semangat buat ngadepin bulan November yang sebentar lagi atau sudah berlalu, atau pada saat ini sedang kalian dengarkan ya, tergantung kalian dengerinnya kapan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang tidak bisa menemukan notifikasi dari video ini, kalian boleh lihat di playlist ya. Di sana ada, udah disediain satu persatu teman-teman ya, sesuai dengan bulannya, bulan apa ini. Nah, buat teman-teman Leo, bacaan ini buat kalian semua. Apa sih ya, hal-hal hebat, peristiwa-peristiwa luar biasa, hal-hal baik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu ya. Di bulan November ini semoga bisa didengarkan ya, supaya kita bisa mawas diri juga ya, bisa yang namanya ya sedikit punya apa ya, kayak waktu untuk mempersiapkan gitu kan, apa yang mungkin ya, seperti itu. Semoga segala sesuatunya baik adanya. Alright, kita baca yuk buat teman-teman Leo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play a beautiful word for you. Teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku tentunya. Dan buat teman-teman yang sampai bulan ini aja masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, channel keduanya ya jangan lupa di subscribe, karena itu bukan hanya channel readingan teman-teman ya, tapi channel sound therapy, dimana itu salah satu hal yang bisa kalian pakai ya, kalian dengerin berulang-ulang, maka menerapi diri bukanlah hal yang tidak mungkin ya. Oke, kita sekarang baca dulu secara overall di bulan ini akan seperti apa sih buat teman-teman Leo ya. Kita lihat di sini, wah belum ada family. Oke, kita lihat di sini ada family, love, and then ada secret ya. That means kalau kita bicara tentang keluarga ya, ada banyak sekali cerita-cerita mengenai keluarga. Baik itu cerita-cerita yang mungkin butuh perhatian secara ekstra gitu kan ya, atau cerita-cerita mengenai hal-hal yang menyenangkan ya. Both of ya, dua-duanya teman-teman ini mungkin di bulan ini ya, mungkin. Jadi mungkin saja ada berita-berita dari keluarga, datangnya dari keluarga, bisa apa aja ya teman-teman ya. Bisa jadi kebahagiaan ya, kesuksesan, mungkin ada kesembuhan dari yang sakit, kelahiran, atau mungkin bahkan keberhasilan seseorang, kesuksesan, ada macam-macam ya, ataupun reverse-nya ya, kabar-kabar yang mungkin kurang baik dari keluarga gitu ya teman-teman. Semoga yang datang adalah hal-hal yang baik ya, seperti itu. Lalu potensinya ya, karena kita bicara masalah keluarga orang dekat ya, dengan secara emosional juga dekat dengan kita, ada keterkaitan secara emosional, maka akan sangat mudah sekali untuk diri kita ya jatuh ke emosi-emosi, perasaan kita sendiri ya, karena orang yang bisa menggoyahkan kita sebenarnya adalah orang yang dekat dengan kita secara emosional, which is ya salah satunya adalah keluarga ya, seperti itu. So bulan ini bulan yang bagus buat kalian tetap bisa menguasai diri, menguasai perasaan, belajar juga buat lebih fokus ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Lalu juga ada love di sini. Love ini kita kedatangan Venus ya. Kita buat teman-teman Leo kedatangan Venus, di mana diingetin banget nih gitu kan, sibuk sayang sama orang lain tapi nggak sayang sama diri sendiri. Nah ini juga nih teman-teman ya, diingetin banget gimana caranya kamu bisa sayang sama orang lain gitu kan. Orang sama diri sendiri aja banyakan maksa gitu ya, badannya udah capek, perasaannya udah capek, emosinya udah lelah, tapi tetap aja dipaksa terus-terusan. Nah ini dia
Bulan ini juga diingetin buat gak gampang baper teman-teman ya, kebawa perasaan. Punya perasaan itu bagus, tapi kalau kebawa perasaan yang terlalu berlarut-larut ya, berlarut-larut ya, seperti itu juga gak bagus teman-teman ya. Jadi jaga mood, jaga pergaulan juga di bulan ini. Bukan berarti pergaulan kamu gak baik, enggak ya, tapi setidaknya kalau misalkan kita berkumpul atau bergaul dengan orang dengan vibrasi-vibrasi yang positif, maka seenggaknya ya bisa mengurangi hal-hal negatif yang mungkin hadir gitu ya. Lalu juga mood boleh banget buat dikontrol bulan ini ya, karena kalau misalkan kamu nggak karuan, moodnya pasti bulan ini juga bakalan jadi nggak karuan banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa kontrol diri dengan baik ya kan, lalu mood kamu juga bisa dikontrol dengan baik, maka bukan nggak mungkin gitu kan, bulan ini walaupun mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan ataupun yang menyenangkan, segala sesuatunya masih bisa dihandle dengan baik seperti itu. Lalu kita juga kedatangan Pluto ya di bulan ini, which is untuk beberapa hal ya, perubahan-perubahan yang besar mungkin layak untuk dilakukan teman-teman ya. Nggak ada salahnya sih berubah gitu, dan nggak ada telatnya gitu loh untuk berubah. Even kalau misalkan lingkungan kamu nggak mendukung perubahannya kamu, but as long as gitu kan kamu merasa bahwa perubahan itu baik ya untuk kamu ya, why not ya, kenapa tidak ya. Potensi-potensi beberapa rahasia yang mungkin selama ini ditutupin, kamu bakalan tahu ya, bakalan terbongkar itu ada teman-teman ya, sehingga mungkin saja beberapa hal ini mengakibatkan satu perubahan yang mau gak mau gitu kan, yang keras atau drastis dalam hidup seperti itu. Pengeluaran dadakan ada potensi, tapi pemasukan dadakan juga potensinya juga besar teman-teman. Jadi you don't need to worry ya. Jadi aman-aman saja ya, belajar melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu pastinya ya. Oke ya teman-teman ya, ada hal-hal seperti ini, tapi nggak usah yang namanya kamu counter dengan responnya, aduh apa tuh gitu kan ya, rahasia yang mana lagi tuh yang mau terbongkar loh ya. Rahasia nggak harus selalu hal yang negatif loh teman-teman ya. Bisa saja mungkin terbongkarnya perasaan seseorang yang mungkin bicara jujur sama kamu tentang perasaannya dia, atau mungkin keluarga dan sebagainya, yang mengakibatkan mungkin hubungan yang tadinya nggak baik-baik aja jadi baik-baik aja gitu kan, dengan mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau kita selalu melihat dari sisi yang positif, maka segala sesuatunya juga bakalan terlihat positif ya, seperti itu. Alright teman-teman, ini secara overall di bulan ini ya buat kalian. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk lebih detailnya lagi ya buat keuangan. Keuangan kamu seperti apa? Keuangan ada sukses di sini, wis ya. Kalau kita lihat di sini ada sukses, that means ya bulan ini bakalan jadi bulan yang sangat sibuk banget buat kalian. Yang kenapa pekerjaan banyak ya, sehingga kamu amat sangat susah untuk punya waktu ya, untuk me time teman-teman ya, atau punya waktu untuk diri kamu sendiri ya. Beberapa hal memang perlu dilepaskan ya, perlu dilepaskan supaya kamu juga belajar untuk bisa punya waktu ya buat diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kamu sibuk banget terus habis gitu kamu gak punya waktu buat diri kamu sendiri, akhirnya apa? Akhirnya gak peduli sama diri sendiri, yang ada hidup bakalan gak seimbang banget pastinya dong ya. Coba kebayang nggak, kamu udah capek banget ya, pasti kalau capek banget gampang banget, rentan banget ya namanya kesenggol secara emosional atau perasaan. Kalau udah kayak begitu, masalah-masalah yang seharusnya nggak timbul ya jadi timbul. Karena apa? Karena gesekan sesaat. Nah seperti itu ya. Ini buat keuangan, jadi pekerjaan kamu bakalan banyak banget, tapi dari sini kamu mesti belajar juga mawas diri teman-teman ya. Ada beberapa hal yang memang perlu dilepaskan, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih belum prioritas, yang masih bisa yang namanya nanti diprioritas, nanti ya dikerjakan nanti gitu. Yang prioritas yang sekarang ini dikerjakan gitu. Jadi tetap kesehatan kamu juga bisa jaga ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini buat keuangan kamu ya, sibuk dan padat banget bulan ini pastinya. Sekarang kita lihat ya untuk love reading ya. Oh tapi kalau misalkan ini ya teman-teman, ini juga satu hal dimana kamu diingetin untuk nggak semuanya bisa kamu handle sendiri. Sometimes you need to let go ya, beberapa hal seperti itu, dan belajar minta tolong. Kalaupun nggak ada yang bisa nolongin kamu, seenggaknya kamu belajar untuk bisa memprioritaskan yang mana dulu yang dikerjakan
Oke, sekarang kita ke love reading dan ke teman-teman yang jomblo terlebih dahulu. Hey ya, ada potensi-potensi kamu ke ini nih teman-teman. Ada perjalanan luar kota ya, ada perjalanan luar kota, terus juga potensinya tentang pekerjaan ada ya. Jadi disarankan untuk kamu tuh lebih banyak sekarang ini fokus ke upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya. Apa kata orang di belakang kamu, mau orang berkata baik, mau orang berkata tidak baik mengenai kamu, ya sudah lah ya. Tidak perlu kamu baper-baperan teman-teman ya, karena gini, orang baik nggak akan sibuk memberikan penjelasan tentang kebaikannya dia ya. Seperti itu. Orang jahat ya, pasti juga orang jahat atau orang baik ya. Jahat atau baik itu kan persepsi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita merunut ke orang baik ya, orang baik itu biasanya malah sederhana banget ya, nggak sibuk untuk memberikan pembenaran, nggak sibuk untuk melakukan yang namanya kayak promo diri sendiri bahwa aku nih baik loh orangnya gitu, aku nih begini loh orangnya, enggak gitu. Jadi ya sudah, bukan berarti kamu harus makan hati sendiri sih, enggak gitu loh teman-teman ya. But kalau misalkan kita terlalu larut dalam emosi dan perasaan kita malah nggak sibuk gitu loh dengan melakukan karya, malah sibuk yang namanya berusaha untuk membuka mulut orang lain, which is tangan kita it's only two gitu kan, cuma dua teman-teman, dimana mulutnya orang tuh banyak banget. Nah, sibuk banget gak sih kalau misalkan kita nutupin mulutnya orang satu persatu? That's really apa ya, itu akan sangat membuat kalian tuh capek pakai banget gitu. Kita punya dua ya, kenapa enggak sih kita kita tutup aja telinga kita gitu ya, ketimbang nutupin mulutnya mereka gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh mendengarkan gitu. Dengarkan ya untuk refleksi diri, seperti itu saja ya. Oke teman-teman, ini buat kalian yang jomblo ya, sekarang ini momen yang paling tepat untuk kalian upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kalian. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya relasi, punya pasangan ya, ataupun punya pacar, punya pacar ya, atau pacar gebetan, taksiran atau apapun lah gitu kan ya teman-teman. Nah, kalau kayak begini ya, belajar yuk untuk menyeimbangkan yang namanya antara pekerjaan dan relasi teman-teman ya. Jangan terjebak sama hal-hal yang sifatnya mungkin kerja dulu deh gitu ya, ntar dia juga pasti ngerti gitu ya. Ya kalau kayak begitu ya prioritas ya teman-teman ya. Kalau misalkan itu sudah dibicarakan dengan baik dan ternyata itu nggak jadi masalah ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan gitu dengan seperti itu justru malah membuat kalian berdua itu justru jauh ya, bilangnya oke aja tapi ternyata di dalamnya terluka gitu. Wah ya, ini sesuatu hal yang perlu dibicarakan sih sepertinya teman-teman ya. Jadi memprioritaskan yang penting gitu kan, lalu juga mengetahui kondisi ini juga lebih oke. Belajar lebih jujur dan terbuka sih ya. Jadi ada manipulasi diri ya, manipulasi diri, bilang baik-baik aja tapi ternyata nggak baik-baik aja, dan ya padahal ini luka yang udah ditumpuk lama. Kalau kita berharap pasangan kita ngerti ya nggak mungkin lah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ya terbuka, kita bicara, even kalau misalkan responnya mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, that means ya kita sudah berusaha gitu loh ya. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik gitu ya, seperti itu. Masalah berubah atau tidak ya dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Kita nggak bisa ngarepin pasangan kita untuk berubah, pastinya seperti itu, right? Oke, sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya pasangan atau mungkin berhubungan dengan seseorang tapi hubungannya tuh bener-bener kompleks banget gitu ya, bener-bener kompleks sekali. Kita lihat di sini ada expression ya. Oke, hubungan yang disembunyikan kira-kira gimana ya? Kira-kira seneng gak sih gitu ya? Oke, seneng sesaat gitu kan, merasa nyaman, merasa apa, tapi disembunyiin juga gak apa-apa gitu. Sometimes ya, ketika kamu mungkin pingin jalan, pingin apa ya, lalu
pada akhirnya itu jadi masalah gitu kan. Bahkan untuk upload foto di medsos aja nggak bisa gitu kan bersama dengan orang yang kamu sayang, karena ya ternyata dia udah punya pasangan, atau ternyata kamu dan dia itu hubungannya sembunyi-sembunyi. Ya ini bakalan jadi sesuatu yang melelahkan sih teman-teman ya. Rasanya ini perlu dibicarakan. Lalu untuk kalian yang mungkin kompleks ya masalahnya, ini juga bisa berkaitan dengan komunikasi ya teman-teman ya, komunikasi. Sometimes you need to kayak melepaskan unek-unek ataupun bicara gitu kan tentang perasaan yang sebenarnya di antara berdua gitu ya, memberikan waktu masing-masing dengan mau saling mendengarkan, dengan mau saling bicara ya. Setidaknya itu bisa membantu sih komunikasi ya teman-teman. Seperti ini ya untuk love readingnya kamu, baik yang jomblo, untuk yang punya relasi dan punya relasi tapi kompleks ya, seperti itu. Lalu kita akan menuju ke kesehatan kamu. Ayo ya, kesehatan, ada apa nih ya? Kesehatan kamu. Laki yang bilang. Oke, ada balance di sini. Which is kalau misalkan untuk kesehatan ya, jaga pola hidup sehat teman-teman ya. Segala sesuatunya seimbang, jangan terlalu berlebihan gitu loh ya. Kalau berlebihan yang ada ya udahlah ya. Segala sesuatu yang berlebihan kurang baik pastinya, seperti itu. Lalu masing-masing orang itu punya yang namanya kadarnya masing-masing gitu kan ya, takarannya masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Kita nggak bisa paksa diri kita gitu ya. Misalkan kok dia kuat ya pakai dumbbell yang maksudnya 25 kilo gitu ya, atau yang 5 kilo atau yang berapa, sedangkan kita kuatnya masih di 2 kilo. Nggak apa-apa, yang penting konsisten ya. Segala sesuatunya berimbang teman-teman ya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya pasti berbeda-beda, kebutuhannya juga pasti berbeda-beda. Kebutuhan badan akan makanannya juga pasti akan berbeda-beda, karena manusia is really unique banget teman-teman. Jadi ya nggak ada yang sama gitu ya. Punya kesamaan ya, tapi nggak ada yang sama ya, seperti itu. Jadi seimbangkan diri, jaga pola hidup yang sehat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat hal-hal baik apa sih ya, keajaiban yang mungkin hadir ya dalam kehidupan kamu di saat ini. Wah, dengerin nih sampai akhir nih teman-teman ya. dengerin tarnya slow. Ini hal-hal baik nih, hal baik ya. Illusion ini berkaitan dengan impian kamu sih ya, impian yang kamu ingin gapai gitu kan, impian yang kamu kepingin raih teman-teman ya. Sesuatu hal yang kapan hari itu dianggap sama orang itu sebagai satu angan-angan doang gitu kan ya, dianggap mustahil ya, ternyata bisa tuh ya kamu dapetin ya setelah kemungkinan besar melalui hal-hal yang juga nggak gampang ya teman-teman ya, hal-hal sulit, dimana kalau misalkan dilihat prosesnya luar biasa, proses perubahannya juga sangat luar biasa banget. Ada transformasi yang terjadi ya, dan transformasinya juga bukan yang transformasi kecil-kecilan gitu ya, transformasi besar, bahkan perubahan-perubahan dalam kehidupan ya, dari fisik, pikiran, jiwa, itu besar banget teman-teman ya. Ini melalui serangkaian proses, dan prosesnya tuh nggak gampang ya, seperti itu. Jadi hal-hal baik ini mungkin terjadi, impian kamu bakalan terwujud di bulan ini ya teman-teman ya. Impian yang selama ini kayak dianggap orang lain angan-angan, akhirnya jadi kenyataan ya, seperti ini. Nah, kalau ada hal-hal baik yang terjadi di bulan ini, potensi-potensi untuk hal-hal yang perlu kita mawas ya, itu juga kita bakalan baca nih ya. Jadi apa sih hal-hal yang perlu kita cegah ya teman-teman, supaya lebih baik. Artinya yang kita cegah bukan kehadiran dari momen tersebut gitu, tetapi responnya kita untuk menghadapinya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, potensi kita kehilangan peluang, kesempatan itu ada, tapi jangan sampai ini menjadikan kamu tuh jadi kayak down, terpuruk ya, terluka gitu. Dan nggak perlu yang namanya nyalain orang yang ada di sekitar kamu kalau misalkan hidup kamu nggak baik-baik saja ya. Jadi pada sibuk gitu kan untuk nyalain orang lain, ya why not, kenapa nggak fokus aja sih ya sama diri sendiri. Kalau kamu kehilangan arah hidup, cari arah hidup kamu yang baru gitu kan, tujuan hidup kamu yang baru seperti apa. Kalau kamu kehilangan peluang dan kesempatan,
pasti akan ada lagi kesempatan dan peluang-peluang yang baru ya, seperti itu. Oke, jadi stop yang namanya blaming everyone, lalu juga stop yang namanya terlalu lama gitu ya terluka gitu. Kasih batasan teman-teman ya, mau berapa lama kamu terluka ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, sekarang kita bakal lihat untuk saran-saran ya buat kamu ngadepin bulan ini. Woi, belum udah suruh sabar guys ya. Yang jelas sabar, karena mungkin akan ada kondisi-kondisi di mana memang ditempatkan untuk berlatih yang namanya sabar itu kayak gimana teman-teman ya. Tapi jangan putus asa, nggak usah putus harapan ya. Jebakan-jebakan masa lalu juga mungkin hadir lagi atau mungkin akan datang ya, mungkin potensinya ada teman-teman ya. Ini dia satu kondisi di mana belajar melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu. Rasanya ini perlu dilakukan ya teman-teman ya. Belajar move on ya, dan punya rencana buat kalian ya, punya rencana jangan cuma sehari doang gitu, tapi rencana atau gambaran besar, rencana jangka panjang ya, seperti itu. Jaga keseimbangan tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa. Punya hal-hal yang kamu mau kejar dalam hidup, punya tujuan dalam hidup kamu ya. Jaga keseimbangan itu dengan cara yang seperti itu. Lebih baik fokus ya untuk membuat perubahan di dalam diri ketimbang nyalahin orang-orang yang ada di luar dari diri kamu. Karena apa? Karena kendalinya itu nggak ada di tangan kamu teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini adalah bacaan kalian ya buat teman-teman Leo. Di bulan ini, semoga bulan ini bisa jadi bulan yang sangat menyenangkan ya buat kalian semua. Ya, semoga semua baik adanya. Dan buat teman-teman yang mau banget gitu kan menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik, Oracle Card Indonesia di channel yang ketiga, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Di sana kalian boleh main-main ke sana, silahkan teman-teman ya. Semoga kalian terbantu. Dengarkan secara konsisten ya, tidak pada saat berkendara. Right, jumpa lagi ya next month di cerita-cerita yang pastinya jauh lebih menarik. Semangat selalu ngadepin hidup ini berdasarkan Oracle Card Indonesia pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.